Syafahullah. Wa yusmimu 'alal iqamati 'alal maksiyati wa yaqta'u tama'ahu min rahmatillahi li ajli annahu muqimun 'alal asbabi allati tamna'u ar-rahmata fala yazalu kadzalika hatta yasira lahu hadha wasfan wa khuluqan Hatta yasira lahu hadha wasfan wa khuluqan laziman wa hadha ghayatu ma yuriduhu asy-syaitanu minal 'abdi wa mata wasala ila hadzal haddi lam yurija raja yarju lain majhul yurja ya lam yurja lahu khairun illa bi taubatin nasuhin wa iqla'in qawiyyin asani ayakwa khawful abdi bima jannat yadahu minal janat biduni tasydid bima jannat yadahu minal jaraimi wayat afu ilmuhu bima lillahi min wasi'ir rahmati wal maghfirati wayadunnu bijahlihi anna allaha la yaghfiru lahu wa la yarhamuhu walau taba wa anaba wa tadrufu iradatuhu fayai'asu min rahmati atau minar rahmati wa hadha minal mahadiri ad-darati an-nashi'ati min dha'fi ilmil abdi bi rabbih wa malihi minal huquqi wa min dha'fi nafsi wa ajziha wa mahanatiha falau arafa hadha rabbahu walam yakhlud ilal kasali la alima anna adna sa'in yusiluhu ila rabbih wa ila rahmatihi wujud wawunya wajudi ya wa ila rahmatihi wajudihi wa karamihi. Nah, yakfi. Masih membahas dan menyempurnakan pembahasan bab afa aminu makrallah. Afa aminu, berhakkah mereka merasa aman makrallah, dari makar Allah? Fala ya'manu, maka tidak ada yang merasa aman makrallahi, dari makar Allah, illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Illa al qaumu al khasirun, kecuali orang-orang yang merugi. Juga firman Allah Ta'ala, wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhalun. Ya, wa may yaqnutu, dan tidaklah merasa putus asa min rahmati rabbih, dari rahmat Allah, illa, kecuali ad-dhallun, orang-orang yang tersesat. Bahkan disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau pernah ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau menjawab, dosa besar adalah berbuat syirik kepada Allah. Hamdani, apa dosa besar? Berbuat syirik kepada Allah.
Kemudian juga termasuk dosa besar wal ya'su mir rahmatillah mir rawahillah, putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Kemudian juga termasuk dosa besar adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. 3 dosa ini dosa besar, sebesar-besarnya dosa besar. Syirik biangnya semua kejelekan, syirik dengannya amal saleh tidak akan diterima, syirik dengannya semua ketaatan akan hilang, keimanan akan sirna, harapan untuk masuk surga tidak ada, kekal di neraka adalah kepastian, kecuali apabila yang bersangkutan bertaubat kepada Allah, meninggalkan kesyirikan sebelum apa boleh? Sebelum, kecuali apabila yang bersangkutan bertobat kepada Allah, meninggalkan kesyirikan sebelum wafat. Nah, karena barang siapa yang bertobat kepada Allah walau dari kesyirikan, akan diampuni oleh Allah. Siapapun yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh Salahuddin, walau dari syirik. Yang syirik adalah zulmun azim, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi yang bertobat dari dosa apapun, dari semua dosa tanpa kecuali, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dari Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, beliau mengatakan sebesar-besar dosa besar adalah syirik kepada Allah, merasa aman dari makar Allah, putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dikatakan di sini lil qanuti min rahmatillah, wal ya'si min rahmatihi min rauhihi sababani mahzuran. Ada 2 sebab yang itu dilarang. Kenapa? Karena kedua sebab ini mengakibatkan orang akan putus asa dari rahmat Allah. Lil qanut, untuk pesimis min rahmatillah, dari rahmat Allah. Wal ya'as, dan putus harapan min rauhillah, jalan keluar dari Allah. Sababan, ada 2 sebab mahdzurani, yang keduanya dilarang. Jangan sampai kita memiliki 2 sebab ini. Karena apabila kita memiliki 2 sebab ini atau salah satunya saja, kita akan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, berputus asa dari rahmat Allah, tidak optimis mendapatkan rahmat Allah, adalah termasuk dosa besar. Sebagaimana syirik adalah dosa besar. Dikatakan sini, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ayyusrifa al-abdu ala nafsih, apabila hamba melampaui batas atas dirinya, israf, wa yatajarra'u 'alal maharimi, dan memberanikan diri atas keharaman-keharaman. Fayusirru, maka ia terus-terusan alaiha, atas keharaman-keharaman tersebut, melampaui batas, memberanikan diri melakukan kemaksiatan, terus menerus tidak berhenti melakukan kemaksiatan.
wa yusammimu dan bertekad bulat alal iqamati alal ma'siyati terus menerus berbuat maksiat. Semua nasihat tidak diindahkan, semua peringatan tidak dipedulikan. Wallahi, hamba apabila sudah begini hina dia di hadapan Allah. Ya, semua nasihat tidak diindahkan, semua peringatan tidak dipedulikan, semua teguran hanya dianggap angin lalu saja. Ya, wa yaqta'u tama'ahu min rahmatillah dan putus harapan dia dari rahmat Allah. Li ajli karena annahu dia merasa mukimun alal asbab melakukan sebab-sebab allati tamna'ur rahmatah yang menghalangi rahmat Allah. Dinasihati Kang, tobat ya Kang baliknya Allah. Peh aku ngene iki kadung nyemplung ae. Apa mungkin dirahmati Allah? Apa mungkin di ngapura? Mergo ora mungkin di ngapura ya tak tutukne ae. Lah iki bahaya ngene iki. Jangan nurutin ya. Wis ndugal, pol-pol ndugal, tekad panggah ndugal. Terus bar ngono, aku wis kadung kaya ngene iki tak tutuk. Nyapa? Ora nek gunane aku tobat to. Kakean sing tak dolimi, kakean maksiat sing tak lakoni. Lha nek ngono tak pol nih. Semacam ini di antara sebab hamba nantinya akan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Ya. Fala yazalu maka ia terus-terusan kadzalika seperti itu. Ya, berbuat maksiat, terus-menerus berbuat maksiat. Ya, bertekad bulat untuk selalu berbuat maksiat. Ya. Nah, yang itu semua mengakibatkan dia pesimis untuk diterima taubatnya, pesimis untuk berharap mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Hatta sehingga yasirolahu itu semua menjadi hatta yasirolahu hada sehingga ini semua menjadi wasfan sifat dia wa khuluqan dan akhlak dia laziman yang selalu menyertainya. Tidak ada ikon kejelekan kecuali dia sebagai pemerannya. Ya, tidak ada makar terhadap ahli hak, ahli taat, ahli tauhid, ahli amal saleh kecuali dia sebagai sutradaranya. Bayangkan ini. Tidak ada ide-ide maksiat kecuali dia sebagai pencetusnya. Bayangkan. Dan pikirannya dan rencananya dan programnya adalah selalu ingin berbuat maksiat, menyelisihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan semua ketaatan kalau bisa ditiadakan, semua yang ingin memberi nasihat kalau bisa dibungkam dengan kekuasaannya. Waliyadzubillah, apabila begini kondisinya. Wahada dan ini ghayatu ma yuriduhu syaitan. Inilah puncak terakhir dari targetnya syaitan. Apa yang menjadi targetnya syaitan? Agar kemaksiatan itu menjadi akhlaknya. Ya, akhlak dia. Sehingga syaitan sudah rehat lagi, sudah tidak menggoda lagi. Karena ia sudah menjadi syaitan kedua dan partnernya syaitan. Waliyadzubillah. Wa mata dan kapan saja wasala ila hadzal hadd, hamba sudah sampai pada titik ini.
maksiat menjadi jiwanya, targetnya menjadi promotor dalam semua kejelekan, menghambat semua dakwah dan kebaikan. Wa ma tawassala ila halal had lam yurja lahu khairun. Orang semacam ini tidak bisa diharapkan kebaikannya illa kecuali bitaubatin nasuhin, dengan taubatan nasuha, wa ikhlain qawiyin, dan tekad untuk meninggalkan semua maksiat itu dengan tekad yang kuat. TKT kurang kuat, balik nih kepada maksiat. Artinya kebutuhan seorang hamba dalam bertaubat, kuatnya taubat itu sebanding lurus dengan kuatnya kebiasaan maksiat yang biasa dilakukan oleh hamba sebelumnya. Semakin mengakar kemaksiatan itu dan menjadi akhlaknya, akhlaknya kemaksiatan mungkin, karena akhlak itu adalah sesuatu yang sudah terbiasa dia dengannya. Mamangane latihan orang diisin, nyulas yo malih lan duwe isin, tenang. Waliyadzubillah apabila demikian. Demikian. Sebagaimana hamba berlatih untuk melaksanakan taat, maka dia akan menjadi ahli taat. Ahli maksiat juga begitu, memerlukan proses sehingga menjadi kebal rasanya dengan maksiat yang ia lakukan. Tadi saya ungkapkan, latihan orang duwe isin, akhirnya orang duwe isin tenan. Ayo kita berlatih untuk duwe isin. Lebih-lebih lagi isin kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar, terjauhkan dari kemaksiatan. Jadi kita ulang, apabila sudah begini tipenya, maka sulit untuk bisa kembali kepada jalan kebenaran kecuali dengan tadi taubatin nasuhin wa iklain qawiyin, dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya, yang sejujurnya. Kemudian wa iklain qawiyin, tekad kuat untuk meninggalkan maksiat, menyapih diri dari maksiat tersebut. Asani yang kedua, sebab seorang hamba itu berputus asa dari untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayyakwa khauful abdi, apabila rasa takut hamba itu kuat. Bima disebabkan janat yadahu, kemaksiatan yang dilakukan oleh dua tangannya. Sebagian kemaksiatan yang dilakukan oleh kedua kakinya. Sebagian lagi disebabkan akibat kuatnya kemaksiatan yang dilakukan oleh farjinya. Waliyadzubillah. Bima janat yada. Minal jaraimi, dari kemaksiatan besar. Jaraim jamak dari jarimah. Wa yadhufu, dan lemah ilmuhu, penting pengetahuan dia bimalillah, tentang sifat Allah, min wasi'ir rahmati, dari rahmat Allah taala yang luas, wal maghfirati, dan ampunan Allah taala yang tidak terbatas. Ahli maksiat tidak ngerti Allah Maha Pengampun. Ahli maksiat tidak ngerti bahwa Allah Ta'ala tidak berbatas. Wa yadhunnu, dan dia menyangka, bijahlihi, dengan kebodohannya, Allah yaghfiru, Allah yughfara lahu, atau Allah yaghfiru lahu, bahwa Allah tidak akan merahmatinya. Kenapa? Menurut dia rahmat itu
rahmat Allah itu hanya untuk orang-orang yang baik saja. Adapun untuk yang orang yang berdugal seperti dia sudah tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Tadi karena dia tidak ngerti bahwa di antara nama Allah adalah Ghafur, yang maknanya adalah Allah itu Maha Pengampun. Dia tidak ngerti itu. Dia juga ngerti bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah At-Tawwab, zat yang maha menerima taubat, zat yang memberi taufik hambanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tahu itu. Ya, demikian. Wala yarhamuhu, dan dia tak tahu bahwa Allah Ta'ala akan merahmati dia. Kenapa? Karena dia tidak tahu, karena tidak faham bahwa Allah itu Maha Pemaaf, bahwa Allah itu Maha luas rahmatnya. Walau taba, walaupun bertaubat, wa anaba, walaupun kembali kepada Allah. Inilah efek kebodohan. Sehingga penting bagi seorang dai ketika berdakwah di khalayak masyarakat, hendaklah ia bacakan rahmat Allah yang begitu luas, ampunan Allah Ta'ala yang tidak terbatas, keutamaan taubat, bahwa Allah Ta'ala ketika hamba benar-benar bertaubat kepadanya, Allah Ta'ala bakal mengampuninya. Jangan sampai justru ketika ia berdakwah di khalayak dan di masyarakat dan di lapangan kepada ahli maksiat, apa yang dia dakwakan adalah sesuatu yang mengakibatkan pelaku maksiat tersebut berputus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai ia membuat hamba Allah Ta'ala berputus asa dari rahmat Allah, karena yang ia sebutkan hanya dalil-dalil tentang ancaman. Yang ia sebutkan tentang pedihnya azab, beratnya siksa. Tapi harus balancing, harus diimbangi dengan dalil-dalil yang menyebutkan tentang luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan dari Allah, bahwa Allah itu akan menerima taubat hamba yang bertaubat kepadanya. Perlu ia bacakan tentang seorang yang telah membunuh 100 orang, lalu ia bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sebenarnya, dan diarahkan cara bertaubatnya adalah agar ia bisa bertaubat, ia harus tinggalkan tempat lingkungan hidup dia. Sebab jari wong Jawa galangani panggah cik kalah karo golongan. Nek golongane dugal paling ya bakale panggah dugal. Ayo golek golongan anyar. Mulane wong kang saleh kumpul ana penting. Kenapa kok penting? Kadang awake dhewe gak patek saleh, tapi nyawang wong saleh priye pengin dadi saleh. Kadang biasanya mek maksiat, nyawang wong soleh berizin berbuat maksiat ning ngarepe wong soleh. Itulah faedah gauli orang soleh. Apa meneh maratuane jenenge Kang Soleh. Golek maratuwa jenenge Kang Soleh ya. Ustaz cari informasi, ya ora kudu jenenge Kang Soleh. Sing penting wong sing soleh. Terus bojone Mbak Solihah. Tapi ora kudu sing jenenge Solihah, pokoke wonge salehah. Jadi kita ulang, demikianlah seharusnya para dai itu. Jangan sampai ia membuat manusia dan umat dengan dakwahnya berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Karena yang didakwahkan hanya dosa-dosa, azab Allah Ta'ala. Tidak dibahas sama sekali tentang luasnya rahmat Allah, tentang bahwa Allah Ta'ala maha menerima taubat, maha rahmat atas hambanya. Ya, demikian. Wa tad'ufu, dan lemah iradatuhu, tekad dia
fayai asu, maka dia berputus asa minar rahmati, dari rahmat Allah Ta'ala. Ya, minar rahmati, dari rahmat Allah Ta'ala. Wahada, dan semacam ini minal mahadzir, termasuk bahaya-bahaya ad-darrati, yang memudaratkan, an-nasi, yang sebabnya munculnya min dha'fi ilmil abdi birabbi, karena lemahnya pengetahuan hamba birabbihi, tentang Allah. Min dha'fi ilmil abdi birabbi, karena lemahnya apa? Ilmu hamba tentang Allah. Wa ma lahu, dan lemahnya ilmu hamba tentang apa yang dimiliki Allah, minal hukuki, dari hak-hak. Waman, dan siapa saja, ya, wamin, dan termasuk dari dha'fin nafsi, lemahnya jiwa, wa ajziha, dan ketidakmampuannya, wa mahanatiha, dan rendahnya serta hinanya jiwa. Dan semua itu, kenapa jiwanya rendah? Kenapa lemah tekadnya kepada Allah? Tidaklah semua itu kecuali akibat maksiat yang dia lakukan, bertumpuk, semakin banyak. Dan maksiat menjadi akhlak dia, sehingga akan mengakibatkan putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kepada mereka dakwahkan, ajakkan, terangkan tentang siapa Allah, jabarkan tentang luasnya rahmat Allah, sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang terhalangi untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala ketika ia benar-benar bertaubat kepadanya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Falau, seandainya arafa, mengenal, hadza, orang ini, rabbahu, kepada Allah, ya, lam yakhlut ilal kasal, pasti dia tidak akan terus menerus kepada kemalasan. Lam yakhlut, tidak akan kekal, ilal kasal, kepada malas. Ya, nah, ya, nah, la alima, dan ia pasti akan tahu, anna adna sa'yin, bahwa usaha yang paling minim, yusiluhu ila rabbih, akan menghantarkannya kepada Allah. Usaha yang paling minim sekalipun itu akan bisa menghantarkan kepada Allah. Wa ila rahmatihi, dan akan bisa menghantarkan kepada rahmat Allah. Wa judihi, dan akan bisa menghantarkan kepada keluasan, ya, rahmatnya Allah Ta'ala. Jud, itu keluasan rahmat Allah, luasnya kedermawanan Allah, wa karamihi, dan luasnya kemuliaan Allah. Allah itu maha mulia, karena maha mulia tidak akan menghalangi siapapun yang datang kembali kepadanya dan bertaubat. Wallahu ta'ala alam. Kita ulang, itulah dua sebab yang mengakibatkan seorang hamba itu apa tadi? Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadal, man yaqra. Walil amni min makrillahi aidan sababani muhlikani. Ahaduhuma i'radul abdi anitini wa ghaflatuhu an ma'rifati rabbih wa malihi minal huquqi wa ma lahu min minal huquqi wa tahawunuhu bidzalika fala yazalu mu'arridan ghafilan muqassiran 'anil wajibati munhamikan fil muharramati hatta yatmahilla khaufullahi min qalbihi
ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بأمله فلا يزال به جهله حتى يدل بأمله ويزول حتى يدل بعمله. نعم. حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله المقامات العالية فيسير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة. ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافة هذه الأمور فبهذا التفصيل تعرف منافات هذه الأمور للتوحيد. Naam. Kemudian setelah dibahas sebab-sebab yang karenanya seorang hamba putus asa dari rahmat Allah, agar kita menghindarinya. Ya. Nah. Dikatakan di sini walil amni min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Aidan juga sababan, ada dua sebab. Muhlikani, yang dua sebab ini juga akan menghancurkan hamba. Sehingga apabila kita ingin benar-benar hati berharap kepada rahmat Allah, jauhi dua sebab pertama. Apa dua sebab pertama tersebut? Melampaui batas, ya, terus-terusan berbuat maksiat, komitmen ingin menjaga kemaksiatan dan melanggengkan pada dirinya, pengen istiqomah. Kowe piye kang kabarmu? Ya, aku istiqomah. Biasanya maling ya apa enggak maling? Loh, wong istiqomah kok ngono. Biasa maling ya saiki tobat kan. Ya. Demikian. Ya. Sehingga apabila dia sudah begitu, maka hilang tekad dia ingin mendapatkan rahmat Allah. Aku ora pantes oleh rahmat. Ya apa? Lah mendugal kaya ngene kok. Kalau kamu sadar mendugal, gek tobat. Gitu loh. Ini pertama. Sebab kedua apa tadi? Ketika rasa takutnya kepada Allah itu over dan berlebihan akibat ia pelaku maksiat. Dan ia tidak paham bahwa Allah itu Maha Pengampun. Orang seperti ini harus belajar tentang luasnya rahmat Allah, ya, bahwa Allah Maha Pengampun terhadap semua dosa. Baik. Sekarang apa sebab seorang itu bisa terjerumus ke dalam merasa aman dari makar Allah? Dikatakan di sini, walil amni min makrillah, dan hamba bisa merasa aman dari makar Allah. Sababani, ada dua sebab muhlikan yang menghancurkan. Pertama, ahaduhuma i'radul abdi an din, apabila hamba berpaling dari agama ini, acuh terhadap agama ini, gak peduli terhadap agama ini, gak perhatian terhadap agama ini, gak mau mempelajari agama ini. Ya, demikian. Wa ghaflatihi, dan kelalaian dia an ma'rifati rabbih, dari mengenal Allah. Wa ma lahu, dan apa yang Allah miliki minal huquqi, dari hak. Ya, berpaling dari agama ini, ya, lalai dari untuk mengenal Allah, mengenal hak-hak Allah. Wa tahawunihi, dan ia wa tawahawunuhu,
Dan ia menyepelekan bidzalika semua itu. Agama lah nyapa dadak belajar agama barang. Ya. Nah, mengenal hak Allah Ta'ala lah aku ngerti ya. Makanya Allah sing ngecet Lombok. Ngono tok pengetahuannya. Ya. Fala yazalu, maka selalu dia mu'ridun berpaling, ghafilan lalai, muqassiran menyepelekan al-wajibat, kewajiban-kewajiban. Semua kewajiban dia tidak lakukan. Kenapa? Nyapa ngoyo-ngoyo. La ilaha illallah. Munhamikan tergelimang fil muharramat, bergelimang fil muharramat, di dalam keharaman. Ya, kewajiban tidak dilakukan, keharaman wis dadi sego jangan. Kewajiban apa le? Gak dilakoni. Maksiat sego jangan. Apa artinya sego jangan? Yo esuk, yo awan, yo sore. Kan bener esuk sarapane sego karo jangan. Awan sego karo jangan. Sore sego karo jangan. Oh, wong Indonesia lek urung mangan sego sak cikrak jare durung mangan. Entek Kentucky sak timbo. Wis mangan urung aku. Lha ku ngopo? Kuwi kan mek gur Kentucky. Sak timbo lho padahal. Ya. Kita ulang. Ya. Termasuk di antara sebab dengannya seorang merasa aman dari makar Allah apa? Hamba berpaling dari agama ini. Apa artinya berpaling? Gak perhatian. Lalai dari untuk mengenal Allah Ta'ala, mengenal hak-haknya. Ya. Dan menganggap semua itu adalah barang yang remeh-temeh. Kayak nyapo belajar agama barangi. Ya. Dan ia begitu dan selalu begitu. Fala yazalu mu'ridan ghafilan muqassiran al-wajibat. Selalu begitu. Berpaling dari agama ini, meninggalkan kewajiban, melakukan keharaman. Ya. Hatta sehingga yadmahilla lebur. Hatta sehingga yadmahilla lebur, hilang khaufullah min qalbihi, rasa takut kepada Allah dari hatinya. Kenapa? Jari wong Jawa, rungokno jari wong Jawa. Witing tresno jalaran saking kulino. Mamangane maksiate dicik, sesuk yo dicik, sok mben dicik, sok mben dawa dicik, saingane akeh malih ora wedi dhateng Allah Taala. Lah nyapa? Terbiasa. Sehingga rasa takut kepada Allah Ta'ala hilang akibat terkikis, terbiasa dengan kemaksiatan tersebut. Akibat terkikis, terbiasa dengan meninggalkan ketaatan itu. Waliyatubillah. Ya, demikian. Wala yabqa, dan tidak tersisa lagi fi qalbihi, di hatinya, minal imani, dari rasa iman, sayun, sedikit pun. Zero keimanan dari hatinya. Li'anal imana, karena keimanan, ya, yahmilu ala khaufillah, karena keimanan itu apabila masih ada, keimanan itu akan mendorong hamba untuk takut kepada Allah. Wahai hamba Allah Ta'ala, wahai saudaraku, wahai diriku, wahai siapapun yang mendengarkan nasihat ini, khawatirlah apabila diri kita sudah tidak merasa takut kepada Allah saat kita berbuat maksiat. Khawatirlah. Ya. Dan khawatirlah apabila diri kita berbuat maksiat dan itu kita anggap biasa. Bahkan pede ketika bisa melakukan kemaksiatan itu. Wallah, ini adalah tanda kehinaan yang Allah akan tempelkan pada diri kita. Dan ingat, siapa yang dihinakan oleh Allah, adakah kuasa yang bisa memuliakan? Perhatikan firman Allah, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Orang itu apabila sudah dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun kuasa yang bisa memuliakannya. Wa may yuhinillah,
Siapa yang dihinakan oleh Allah, fama lahu mim mukrimin, tidak ada satu kuasa pun yang bisa memuliakan dia. Fama lahu mim mukrimin, tidak ada satu kuasa pun yang bisa memuliakan dia ketika Allah menghinakan hambanya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Li'annal imana, karena keimanan itu apabila masih ada, yahmilu ala khaufillah, pasti keimanan itu akan mendorongnya untuk takut kepada Allah. Wa khaufi iqabih, dan pasti keimanan itu akan mendorongnya untuk takut kepada azab Allah ad-dunyawi, baik azab dunia wal ukhrawi ataupun azab akhirat. Ini yang pertama. Sehingga usahakan untuk perhatian terhadap agama ini. Usahakan untuk mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pedihnya azabnya, beratnya siksanya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kum ya Syekh. Kum. Ya. As-sababu tsani, sebab kedua. Ayyakunal abdu abidan. Hamba ini ahli ibadah, tetapi jahilan, dia BODOH. Bahaya ahli ibadah apabila bodoh. Mu'jaban binafsih, takjub dengan dirinya. Wih, kancaku gak tahu sholat jamaah rek, aku jamaah terus. Kancaku gak tahu ngaji rek, aku ngaji terus. Jos aku ki. Loh, penyakit ini. Wala yazalu bihi jahluhu hatta yadulla bi amalihi, dan ia selalu dalam kebodohannya sehingga kebodohan itulah yang menuntun amalannya, bukan ilmu yang menuntun amalannya. Karena apabila ilmu yang menuntun amalnya, maka akan menganugerahkan kepadanya rasa syukur kepada Allah setiap kali ia bisa melaksanakan ketaatan. Karena dengan ilmunya ia faham bahwa ia tidak mungkin bisa melaksanakan ketaatan itu kecuali apabila Allah Ta'ala memberi taufik kepadanya untuk bisa melaksanakan ketaatan. Perhatikan di sebagian ayat Allah berfirman, wa ma kunna linahtadiya hamdani wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nanti di akhirat akan kita nyatakan itu. Tidak mungkin kami mendapatkan petunjuk kecuali apabila Allah Ta'ala membimbing kami. Sehingga setiap kali ia melaksanakan ketaatan, setiap kali membuahkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ini tidak. Ahli ibadah, tapi bodoh tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gumun pada dirinya sendiri, takjub pada dirinya sendiri. Wa yazulu, dan akan hilang al-khaufu, rasa takut, anhu, dari hatinya. Wa yara, dan ia memandang, anna, bahwa lahu, baginya, indallahi, di sisi Allah, al-maqamatil aliyah, kedudukan yang tinggi. Kenapa? Aku kan ahli taat. Kenapa? Aku kan jauh dari maksiat. Kenapa? Amalku kan segitu banyaknya. La ilaha illallah. Fayasiru, sehingga ia akan menjadi aminan, merasa aman, min makrillahi, dari makar Allah. Sementara Allah berfirman, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Muttaqilan, ia bersandar ala nafsi, atas dirinya, ad-dhaifah, yang hina, yang lemah, al-mahina, yang hina. Ia tidak merasa butuh untuk berdoa kepada Allah Ta'ala lagi. Kenapa? Menurutnya ia sudah memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Ia sudah tidak perlu untuk meminta rahmat Allah dan berharap surga Allah. Dan ia sudah tidak perlu untuk meminta perlindungan dari neraka Allah. Kenapa?
kan otomatis Allah memberi saya kan istimewa orangnya. Wallah, ini adalah sebab seorang itu lalai, ya, lalai, ya, dan merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Wal iyadu billah. Wa min huna, dan dari sini yakhdhulu, ia akan hina, wa yuhalu bainahu wa baina taufik, ia akan terhalangi dari untuk mendapatkan taufik. Karena ia tidak merasa bahwa nikmat keimanan, nikmat ketaatan yang dia rasakan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Allah taala akan memberi taufik kepada dia akan kesempurnaan keimanan, kesempurnaan kesyukuran yang lebih. Ya, demikian. Sebab huwallazi jana ala nafsih, dialah yang telah berbuat itu semua atas dirinya. Ya, ia mengklaim bahwa dirinya adalah segalanya. Ia mengklaim bahwa ketaatan adalah hasil usaha dia. Dia mengklaim bahwa ia depositnya di sisi Allah sudah sangat banyak. Ya, ia memiliki hak surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu dan seterusnya. Fahadha, maka inilah at-tafsil, ya, perincian. Tu'rafu, akan diketahui munafatu hadhil umur, kenapa perkara-perkara ini bertentangan lit tauhid, terhadap tauhid. Ya, lit tauhid, terhadap tauhid. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.